Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Suciati, NPM 18111000287. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan materi dan bahan ajar yang berjudul Bahan Ajar Digital dan Multimedia. Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung pada saat ini seperti yang terjadi belakangan ini telah memberikan dampak yang berpengaruh terhadap berbagai kehidupan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar dan pembelajaran. Pada materi kali ini akan menjelaskan ragam dan karakteristik bahan ajar multimedia dan digital. Ragam bahan ajar dapat digital ini yang akan dibahas dalam buku materi pokok ini meliputi yang pertama bahan ajar audio, yang kedua bahan ajar video, dan yang ketiga bahan ajar multimedia. Yang pertama yaitu bahan ajar audio. Bahan ajar audio ini merupakan jenis bahan ajar spesifik yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bahan ajar audio ini dapat digunakan untuk melatih kemampuan seseorang dalam berpidato dengan menggunakan bahasa asing. Audio secara umum dapat digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada apresiasi dan aspek afektif. Contohnya yaitu dongeng dengan rekaman kaset audio yang dilakukan untuk pembelajaran pendidikan karakter pada anak-anak usia dini. Kemudian yang kedua yaitu bahan ajar video. Bahan ajar video ini mampu menampilkan gambar bergerak dan unsur suara secara langsung. Pemakaian bahan ajar video ini lebih disukai karena cara penggunaannya yang praktis dan efektif, yaitu yang pertama dapat menambah wawasan pengetahuan, yang kedua mendorong timbulnya minat belajar, yang ketiga mendorong upaya pemecahan masalah, yang keempat menghadirkan peristiwa yang sulit dialami secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar multimedia. Bahan ajar multimedia ini merupakan ragam bahan ajar yang relatif baru yang muncul akibat adanya perkembangan teknologi komputer dan digital. Program multimedia memiliki kemampuan dalam menampilkan kombinasi beberapa unsur yaitu teks, gambar, video, animasi, dan audio. Penggunaan program multimedia sebagai sarana pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan belajar yang dimiliki oleh individu. Untuk teks bermanfaat untuk mempelajari deskripsi tentang konsep-konsep yang diungkapkan secara tertulis. Kemudian yang kedua untuk audio, berguna untuk mempelajari kemampuan menyimak informasi dan pengetahuan melalui unsur suara. Kemudian yang ketiga, unsur gambar dapat digunakan untuk membuat konsep-konsep abstrak yang dipelajari melalui lebih nyata. Kemudian yang keempat yaitu unsur video dan animasi, yaitu dengan video gambar bergerak dan memperlihatkan objek dan benda yang digerakkan untuk menjelaskan sebuah konsep dan pengetahuan. Untuk memfasilitasi proses belajar, pengguna program dengan gaya belajar berbeda. Program multimedia juga dapat digunakan untuk memfasilitasi aktivitas belajar individu yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Secara umum, gaya belajar individu dan diklasifikasikan menjadi gaya belajar audiktif, yaitu gaya belajar yang mampu mempelajari informasi dan pengetahuan lebih cepat melalui tayangan unsur suara. Dengan ini, orang akan cepat memahami informasi dan pengetahuan yang ditampilkan melalui unsur suara. Kemudian yang kedua yaitu orang dengan gaya belajar visual, yaitu dapat lebih cepat mempelajari informasi dan pengetahuan melalui unsur gambar seperti grafik, bagan, dan juga teks. Kemudian yang ketiga yaitu orang dengan gaya belajar kinetik. Pada umumnya menyukai aktivitas
aktivitas belajar yang melibatkan kegiatan-kegiatan fisik di dalamnya, seperti cara learning by doing atau belajar sambil melakukan kegiatan. Terima kasih.